Pesantren Nurul Yakin terletak di sebuah lembah hijau yang tenang, dikelilingi pepohonan rindang dan aliran sungai kecil yang berbisik lembut. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan daun yang segar, seolah menyambut setiap langkah santri yang bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ketenangan ini membuat siapapun yang melihatnya merasa damai, seakan waktu di pesantren berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar. Di tengah halaman yang luas, Ustaz Abdullah berdiri tegak memimpin sholat berjamaah. Matanya menatap para santri dengan penuh kelembutan, namun aura keberanian dan ketegasannya tidak bisa disembunyikan. Santri-santri kecil itu mengikuti gerakannya dengan khusyuk, meniru setiap gerakan dengan cermat, seakan dunia mereka hanya berputar di sekelilingnya. Abdullah selalu percaya, ketekunan dalam ibadah akan menumbuhkan hati yang kuat. Di sisi lain, Ustazah Humairoh tengah menyiapkan pelajaran akhlak untuk santri putri. Senyumnya yang hangat mampu menenangkan hati yang gelisah, membuat setiap santri merasa aman dan dihargai. Namun, di balik kelembutannya, tersembunyi keberanian yang sama kuatnya dengan Abdullah. Ia selalu menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab, meyakinkan santri bahwa iman dan keberanian tidak bisa dipisahkan. Hari itu, seperti biasa, suasana damai pesantren membuat santri larut dalam belajar. Abdullah memutuskan untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan harian pesantren, beras, sayur, dan beberapa perlengkapan untuk dapur dan asrama. Ia berpamitan kepada Humairoh, yang menatapnya dengan mata penuh perhatian, seakan merasakan bahwa hari ini akan berbeda dari hari-hari biasa. Saat Abdullah berjalan melewati pasar yang ramai, ia segera menangkap kejanggalan. Sekelompok preman tampak mengintimidasi para pedagang, menuntut uang dengan ancaman dan kata-kata kasar. Pedagang yang ketakutan hanya bisa pasrah, sementara pengunjung lain berusaha menghindar. Hati Abdullah mencelos melihat ketidakadilan itu, dan ia tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Dengan langkah pasti, Abdullah mendekati kelompok preman itu. Suaranya tegas namun tetap tenang saat ia memperingatkan mereka untuk menghentikan perbuatan keji itu. "Hentikan sekarang, kalian tidak boleh menindas orang yang tak berdaya," serunya. Namun, bukannya gentar, para preman hanya menertawakannya sinis, seakan menantang keberaniannya yang tampak kecil di hadapan kekerasan mereka. Ketegangan meningkat, suasana pasar yang tadinya ramai kini mencekam, semua orang menahan napas. Pedagang yang ketakutan mundur perlahan, sementara Abdullah tetap berdiri tegap, matanya menatap lawan dengan keteguhan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar situasi ini bisa berakhir tanpa pertumpahan darah, meski ia tahu, kadang keberanian harus diuji oleh api. Di saat itulah, percikan konflik pertama muncul. Para preman menyerang, membuat Abdullah terpaksa bertahan. Benturan dan teriakan memecah ketenangan pagi itu. Orang-orang berlarian ketakutan, pedagang berusaha menyelamatkan dagangannya, sementara Abdullah berusaha melindungi mereka yang tak berdaya. Namun, ancaman yang datang terlalu besar, menandakan bahwa kedamaian pesantren yang selama ini mereka nikmati akan segera diuji oleh badai yang tak terduga. Pasar yang tadinya ramai kini berubah menjadi arena ketegangan. Teriakan, suara kaca pecah, dan aroma asap yang mulai mengepul membuat semua orang terhenti sejenak. Abdullah berusaha menghalau para preman dengan tubuh tegap dan suara lantang, namun jumlah mereka terlalu banyak untuk bisa dihadapi sendirian. Setiap langkahnya diiringi rasa cemas, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk para pedagang yang ketakutan. Seorang pedagang tua, yang tangannya gemetar saat menyerahkan uang, menatap Abdullah dengan mata penuh harap. "Tolong, jangan biarkan mereka menghancurkan kami," bisiknya, suaranya tercekat. Abdullah mengangguk, hatinya tersayat, tapi ia tahu kata-kata saja tak cukup. Ia harus bertindak, meski risiko nyawanya sendiri terancam. Preman-preman itu mulai menyerang dengan lebih agresif. Beberapa mencoba memukul Abdullah dengan pentungan, sementara yang lain menodongkan pisau. Abdullah menangkis dan menghindar, mengandalkan ketangkasan yang telah diasah selama bertahun-tahun. Ia berjuang bukan untuk menang, tapi untuk memberi kesempatan para pedagang melarikan diri dari ancaman maut. Di tengah kekacauan itu, beberapa santri yang ikut ke pasar melihat kejadian itu. Mereka berlari menghampiri Abdullah, mencoba membantu, meski ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Namun keberanian Abdullah membuat mereka terinspirasi, meski muda dan tak berpengalaman, mereka tahu bahwa guru mereka berdiri untuk melindungi yang lemah. Namun, kekuatan para preman terlalu besar. Abdullah terluka di lengan dan pundaknya, darah mengalir meski ia tetap menahan rasa sakit.
Ia terjatuh sejenak, menatap langit yang kini tampak suram karena asap dan kepulan debu. Hatinya tetap teguh, tapi ia menyadari bahwa pertarungan ini mungkin tak akan berakhir tanpa pengorbanan besar. Seiring bentrokan semakin brutal, seorang preman membakar salah satu kios pedagang. Api merembet cepat, menciptakan kepanikan massal. Para pedagang berlari, membawa barang dagangan yang tersisa, sementara asap hitam membumbung tinggi ke langit. Abdullah tetap di tengah, mencoba menahan api dan menyerang preman, namun tubuhnya mulai goyah karena kelelahan dan luka. Dalam momen itu, beberapa santri yang masih berdiri di dekatnya menangis melihat guru mereka terserang. Keteguhan Abdullah menjadi simbol keberanian yang memaksa mereka menahan rasa takut, tapi kenyataan yang pahit mulai menembus hati mereka. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah tragedi yang akan meninggalkan luka mendalam bagi pesantren Nurul Yakin. Saat udara pagi berubah menjadi pekat oleh asap dan teriakan, Abdullah sadar bahwa ia tak bisa menghadapi semuanya sendirian. Ia menatap santri-santrinya, memberi isyarat untuk mundur dan menyelamatkan diri. "Pergilah, lindungi diri kalian," teriaknya, suaranya serak namun tegas. Dalam sekejap, nasib pesantren dan para santri mulai tergantung pada keberanian dan pengorbanan satu orang yang berdiri di tengah badai kekerasan itu. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pasar, namun api cepat merembet hingga ke bagian belakang pesantren Nurul Yakin. Para santri yang selamat berlari ketakutan, membawa diri dan teman-temannya yang terluka, sementara Humairoh yang berada di dalam asrama mendengar suara teriakan dan bau hangus yang menusuk hidung. Hatinya langsung terasa nyeri saat menyadari bahwa kedamaian pesantren yang selama ini dijaga bisa hancur dalam sekejap. Abdullah, yang terluka parah di lengan dan bahu, berlari menyelamatkan santri yang terjebak. Meski tubuhnya lemah, matanya tetap bersinar dengan tekad. Ia mengangkat seorang santri kecil yang menangis histeris, menuntunnya keluar asrama yang mulai terbakar. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tidak pernah membiarkan rasa sakit menguasai hatinya. Beberapa preman, yang masih beringas, ikut memasuki area pesantren. Mereka menebar teror, memukuli siapa saja yang mencoba melawan, sementara suara api dan teriakan bercampur menjadi satu simfoni horor. Abdullah berusaha menghadapi mereka, menangkis setiap serangan, tapi jumlah lawan terlalu banyak dan kekuatannya mulai menipis. Di dalam asrama, Humairoh mencoba menenangkan santri yang panik. Suara tangisan dan kepanikan memenuhi ruangan. Ia menenangkan mereka, memeluk satu persatu, sambil berdoa agar Abdullah dan para santri yang lain bisa selamat. Namun hatinya juga gelisah, karena ia merasakan adanya bahaya besar yang menimpa sahabatnya di luar sana. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari gudang belakang pesantren. Kayu dan bahan bakar yang tersimpan terbakar, menyebarkan api dengan cepat ke seluruh bangunan. Abdullah yang berada di luar berusaha menarik santri yang masih terjebak, tapi tubuhnya akhirnya tersungkur akibat luka dan kelelahan. Beberapa santri menatapnya dengan ketakutan dan kebingungan, tak menyadari bahwa guru mereka kini berada di ambang kematian. Dalam sekejap, api menelan sebagian besar pesantren. Kepanikan menjadi-jadi ketika santri yang selamat berlarian sambil menangis, menyelamatkan diri dari kobaran yang semakin membesar. Abdullah tetap berjuang, mencoba menutupi jalur keluar bagi mereka, meski tubuhnya sudah mulai tak mampu berdiri tegak. Dalam hatinya, hanya ada satu doa, agar para santri selamat dan pesantren tetap dikenang meski ia harus kehilangan nyawanya. Saat Humairoh tiba di halaman, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Abdullah terjatuh di tengah kobaran api, beberapa santri di sekitarnya terluka parah, dan preman masih berkeliaran dengan amarah yang tak terbendung. Ia berteriak, namanya menggema di antara kepulan asap, "Abdullah, bertahanlah!" Namun suaranya tenggelam di antara kebisingan yang menyesakkan dada. Abdullah menatap Humairoh untuk terakhir kali, matanya penuh keteguhan meski tubuhnya lemah. Ia tersenyum samar, memberikan isyarat agar Humairoh menjaga santri lainnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya ambruk di tanah, dikelilingi api yang semakin membesar. Humairoh menjerit, hatinya hancur, tapi matanya menyala dengan amarah dan tekad baru, kematian sahabat dan santri tak akan dibiarkan begitu saja. Tragedi itu menjadi awal dari perjuangan balas dendam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Humairoh berdiri di tengah reruntuhan pesantren, matanya memerah dan tubuhnya gemetar akibat shock. Api telah mulai mereda, namun bau hangus dan abu yang beterbangan membuat hatinya terasa hancur. Ia menatap tubuh Abdullah yang tak bernyawa,
serta beberapa santri yang gugur, dan air matanya jatuh tanpa henti. Suasana yang dulu damai kini berubah menjadi neraka yang menelan semua yang ia cintai. Suara tangisan santri yang selamat memecah kesunyian malam. Humairah segera mendekati mereka, memeluk satu persatu, menenangkan, namun hatinya sendiri dipenuhi amarah yang membara. Ia merasa dunia telah berbuat kejam, merampas sahabat terbaik dan murid-murid yang tak bersalah dari tangannya. Setiap detik yang berlalu, amarah itu semakin kuat, menyalakan tekad yang tak bisa dibendung lagi. Ia berjalan di antara puing-puing, memeriksa setiap sudut pesantren, memastikan tidak ada yang tersisa yang bisa diselamatkan. Setiap benda yang hangus atau pecah mengingatkannya pada kebaikan Abdullah, pada tawa dan ajaran yang dulu membimbing santri. Bayangan sahabatnya muncul di setiap sudut, menambah rasa kehilangan dan luka yang mendalam. Humairah mengumpulkan santri yang selamat, menatap mereka dengan tatapan penuh ketegasan. "Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. "Mereka harus dibalas, bukan sekadar karena kemarahan, tapi agar tidak ada lagi yang tertindas oleh orang-orang seperti mereka." Santri-santri menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Malam itu, Humairah berdoa dengan suara bergetar, memohon kekuatan untuk menghadapi para preman yang telah merenggut nyawa teman-teman dan murid-muridnya. Ia tahu bahwa balas dendam bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang strategi dan keberanian. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada Abdullah, dan pada para santri yang gugur, bahwa keadilan akan ditegakkan. Keesokan harinya, Humairah mulai menyusun rencana. Ia mempelajari pergerakan para preman di pasar dan desa sekitar, mencari informasi dari penduduk yang masih ketakutan. Setiap detil, setiap kebiasaan mereka dicatat. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia menghadapi mereka, tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuhnya. Dalam hatinya, Humairah merasakan campuran kesedihan, amarah, dan tekad yang membara. Ia tahu bahwa jalan di depannya penuh bahaya, namun ia juga sadar bahwa pesantren Nurul Yakin dan generasi santri yang selamat bergantung padanya. Setiap langkahnya akan menjadi pertempuran antara kebenaran dan kekejaman, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Humairah menatap reruntuhan pesantren untuk terakhir kali sebelum memutuskan bergerak. Matanya menyala dengan tekad yang membara, ia tidak akan berhenti hingga para preman itu membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam kesunyian senja, sebuah janji dibisikkan dalam hati, Nurul yakin akan kembali damai, dan mereka yang merenggut kebahagiaan akan merasakan keadilan yang setimpal. Pagi itu, udara masih dingin menyelimuti reruntuhan pesantren Nurul Yakin. Humairah berdiri di tengah halaman yang hangus, matanya tajam menatap sisa-sisa bangunan. Ia memanggil beberapa santri yang selamat, wajah mereka masih pucat dan trauma, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu. "Kita harus siap," katanya tegas. "Tidak hanya untuk membalas, tapi untuk melindungi siapa saja yang tidak bersalah." Humairah memimpin para santri ke sebuah gubuk tua di tepi hutan yang aman dari pandangan orang luar. Di sana, mereka mulai merencanakan strategi. Humairah mengajarkan teknik bertahan dan menyerang sederhana, memanfaatkan kayu dan alat seadanya sebagai latihan. Setiap gerakan dilatih berulang kali, sambil mengingatkan santri bahwa keberanian harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Setiap malam, Humairah duduk sendiri, menatap api unggun dan mengenang Abdullah. Ia membayangkan senyum sahabatnya, suara lembutnya memberi nasihat, dan keyakinan yang selalu menenangkan. Kesedihan itu ia ubah menjadi bahan bakar tekad. Dalam hatinya, ia berjanji, setiap langkah yang ia ambil untuk menghadapi preman, dilakukan bukan sekadar karena dendam, tapi untuk keadilan dan keamanan pesantren yang tersisa. Santri yang selamat mulai belajar menggunakan senjata sederhana, tongkat kayu, batu, bahkan ranting panjang, untuk latihan menghadapi kemungkinan serangan. Humairah menunjukkan cara menangkis, menyerang dengan akurat, dan tetap menjaga keselamatan diri. Ia menekankan bahwa mereka harus cerdik, sabar, dan tidak gegabah, karena menghadapi preman bukan sekadar soal kekuatan fisik. Di tengah latihan, salah satu santri bertanya dengan suara gemetar, "Ustazah, apakah kita benar-benar bisa mengalahkan mereka?" Humairah menatapnya, matanya tegas namun penuh kasih sayang. "Kalian bisa, karena kita tidak melawan dengan kebencian semata. Kita melawan dengan keberanian dan keadilan. Itu yang membuat kita lebih kuat dari mereka." Kata-kata itu menumbuhkan keberanian baru di hati santri yang masih ragu.
Hari demi hari, latihan menjadi lebih intens. Humayroh juga mempelajari kebiasaan preman dari informasi penduduk sekitar, mencatat rute mereka, waktu mereka berkeliaran, dan kelemahan mereka. Setiap detil diperhatikan, karena ia tahu bahwa kecerobohan sedikit saja bisa berakibat fatal. Ia mengajarkan santri untuk mengamati dan merencanakan, bukan hanya bertarung. Suasana di gubuk tua itu perlahan berubah. Dari santri yang awalnya ketakutan, kini mereka mulai menunjukkan tekad dan semangat baru. Mereka tidak lagi hanya mengikuti instruksi, tapi mulai berpikir, mengambil keputusan kecil, dan saling mendukung. Humayroh melihat ini dan merasa bangga, sekaligus tersadar bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam terakhir sebelum mereka beraksi, Humayroh duduk sendiri di luar gubuk, menatap bulan yang pucat di langit. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah dari hutan. Dalam kesunyian itu, ia menenangkan hatinya, menguatkan tekadnya. Besok, bisiknya lirih, kita akan menegakkan keadilan. Tidak ada yang akan tersisa menindas orang tak bersalah lagi. Tekad itu terasa seperti api yang membara di dadanya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, pasar yang dulu menjadi saksi ketenangan kini tampak sepi dan muram. Pedagang yang selamat masih trauma, menatap jalanan dengan waspada. Humayroh dan kelompok santri yang terlatih bergerak dengan hati-hati di antara kios-kios yang rusak, mempersiapkan diri menghadapi para preman. Setiap langkah mereka diiringi ketegangan, namun tekad di hati mereka lebih kuat daripada rasa takut. Humayroh memimpin barisan kecil itu, matanya menatap setiap sudut pasar. Ia tahu para preman pasti masih berkeliaran, menunggu kesempatan untuk kembali menebar teror. Suaranya tenang namun tegas saat memberikan instruksi terakhir, ingat, kita tidak boleh gegabah. Amati mereka, gunakan akal, dan lindungi satu sama lain. Santri-santri mengangguk, menyerap kata-kata gurunya dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, dari balik gudang kayu, sekelompok preman muncul. Mereka menatap Humayroh dan santri dengan sinis, menantang, dan menyeringai penuh kesombongan. Suasana pasar yang hening seketika berubah menjadi tegang, seperti kuda liar yang siap melepaskan amarahnya. Humayroh menarik napas dalam, menenangkan santri, dan bersiap menghadapi pertempuran pertama. Pertarungan pun dimulai. Preman menyerang dengan pentungan dan pisau, namun Humayroh dan santri sudah siap. Mereka menangkis dengan cepat, menyerang balik dengan strategi yang telah dilatih selama beberapa hari. Setiap gerakan terasa menegangkan, darah dan debu bercampur di tanah pasar yang panas oleh terik matahari. Humayroh menunjukkan kemampuan luar biasa yang sebelumnya tak terlihat. Dengan ketepatan dan keberanian, ia berhasil melumpuhkan beberapa preman sekaligus menjaga keselamatan santri di sekitarnya. Teriakan dan benturan senjata menggema di pasar, memecah kesunyian yang menegangkan. Para pedagang menyaksikan dengan rasa kagum dan takut sekaligus. Namun para preman tidak mundur. Mereka semakin beringas, berusaha memaksa Humayroh dan santri mundur. Suasana menjadi semakin brutal, dan Humayroh harus menggunakan akal lebih dari kekuatan fisik. Ia memerintahkan santri untuk memanfaatkan setiap sudut pasar, membuat jebakan, dan menyerang dari arah tak terduga. Strategi ini membuat para preman mulai kehilangan kendali. Setelah beberapa saat pertarungan sengit, Humayroh berhasil mengalahkan pimpinan kelompok preman dalam bentrokan langsung. Beberapa preman lainnya ketakutan dan melarikan diri, sementara yang tersisa terpukul oleh keberanian dan kecerdikan Humayroh. Pasar perlahan mulai tenang, dan santri menyadari bahwa mereka mampu menghadapi ancaman bila bersatu dan mengikuti kepemimpinan gurunya. Di tengah kekacauan yang mulai mereda, Humayroh berdiri tegak, napasnya berat namun matanya tetap menyala dengan tekad. Ia menatap pasar yang mulai kembali sunyi dan berkata, ini baru permulaan. Kita akan pastikan mereka yang menindas takkan pernah mengganggu Nurul Yakin lagi. Kata-katanya bukan sekadar janji, tetapi peringatan yang jelas bagi siapapun yang mencoba mengacaukan kedamaian. Meski beberapa preman telah melarikan diri, ketegangan di pasar masih terasa mencekam. Humayroh berdiri di tengah jalan, memeriksa setiap sudut dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa pimpinan kelompok preman yang kalah akan segera kembali dengan bala bantuan. Setiap langkahnya diiringi rasa waspada, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal bagi santri yang bersamanya. Santri yang selamat menatap Humayroh dengan kagum dan sedikit takut. Mereka sudah terbiasa dengan latihan dan strategi, namun menghadapi preman sungguhan di medan nyata memberikan tekanan yang berbeda. Humayroh menepuk bahu satu persatu,
menenangkan mereka, dan mengingatkan, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian berarti tetap berdiri saat ketakutan menghampiri. Kata-kata itu menyalakan semangat yang sebelumnya hampir padam. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan dan langkah kaki cepat. Sekelompok preman baru muncul, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka membawa senjata tajam dan terlihat lebih beringas, siap menebar ketakutan lagi. Humairah menatap mereka dengan mata yang membara, dan seketika ia menyadari bahwa pertarungan kali ini akan menentukan nasib pasar dan pesantren. Pertempuran dimulai kembali, kali ini lebih brutal. Humairah bergerak gesit, memimpin santri menghadapi gelombang serangan. Ia menggunakan taktik yang telah dipersiapkan, jebakan, serangan mendadak, dan pemanfaatan medan sekitar. Setiap serangan preman dibalas dengan ketepatan dan keberanian, membuat mereka kehilangan keseimbangan dan ketertiban. Seiring waktu, beberapa preman mulai terpojok. Humairah tidak hanya menyerang dengan kekuatan, tetapi juga dengan strategi. Ia memisahkan pimpinan mereka dari kelompoknya, menundukkan mereka satu persatu. Santri yang sebelumnya takut kini mulai bergerak lebih percaya diri, menyerang dengan koordinasi yang luar biasa. Pasar yang awalnya kacau perlahan mulai berubah menjadi medan kemenangan bagi kelompok Humairah. Namun di tengah pertempuran, Humairah terluka di lengan. Darah mengalir, tapi ia menahan rasa sakitnya dan terus memimpin. Santri mulai mengkhawatirkannya, namun ia menenangkan mereka, fokus pada tujuan kita, jangan biarkan rasa sakit mengalihkan perhatian kalian. Kata-katanya menjadi penguat, dan semangat santri kembali menyala lebih kuat dari sebelumnya. Preman yang tersisa mulai kehilangan moral. Mereka tidak menyangka bahwa seorang wanita muda dan sekelompok santri yang sebagian masih remaja bisa menghadapi mereka dengan keberanian dan kecerdikan seperti ini. Satu demi satu mereka melarikan diri, meninggalkan sebagian senjata dan barang curian mereka. Pasar perlahan mulai tenang, meski udara masih dipenuhi bau asap dan debu dari perkelahian sebelumnya. Ketika matahari mulai condong ke barat, Humairah berdiri di tengah pasar, napasnya berat namun matanya bersinar penuh kemenangan. Ia menatap santri yang bersamanya dan berkata, ini baru permulaan. Kita akan membersihkan sisa-sisa yang masih mengancam kedamaian Nurul Yakin. Tekadnya jelas, suara dan gerak tubuhnya memancarkan keberanian yang membuat siapapun yang melihatnya sadar, kedamaian akan ditegakkan, dan ketidakadilan tidak akan dibiarkan berlama-lama. Senja mulai menutup pasar dengan cahaya merahnya, namun ketegangan belum mereda. Humairah berdiri di tengah jalan yang berdebu, matanya menatap jauh ke arah sebuah gudang tua di pojok pasar. Dari sana terdengar tawa sinis yang membuat darahnya mendidih. Itu adalah pimpinan preman terakhir, orang yang menjadi otak di balik semua kekacauan. Pimpinan preman itu keluar dari bayangan, membawa senjata besar dan gerakannya penuh keyakinan. Ia menatap Humairah dengan pandangan meremehkan, seolah tidak percaya seorang wanita muda bisa menghadapi kekejamannya. Humairah menatap balik dengan mata yang menyala, penuh tekad dan amarah yang telah dipupuk sejak tragedi pesantren terjadi. Pertempuran langsung pun dimulai. Humairah menghindar dari serangan awal, menangkis dengan cepat, dan menyerang balik dengan ketepatan yang mengagetkan. Setiap gerakannya terlihat seperti tarian perang yang mematikan, memanfaatkan kekuatan dan kecerdikan untuk mengimbangi ukuran dan pengalaman lawan. Santri yang bersamanya menahan jarak, siap membantu bila diperlukan. Pimpinan preman itu mulai frustrasi. Ia tidak pernah menyangka lawannya begitu gesit dan cerdik. Humairah memanfaatkan celah itu, memaksa lawannya mundur langkah demi langkah. Ia menekankan pentingnya fokus dan kesabaran, mengingatkan pada setiap santri bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi strategi dan tekad yang tak tergoyahkan. Seiring pertarungan berlangsung, Humairah berhasil menyingkirkan senjata pimpinan preman itu dan memojokkannya ke sudut pasar. Teriakan dan suara benturan senjata yang sebelumnya memenuhi udara kini berkurang, tergantikan oleh napas berat dan ketegangan yang menahan semua orang. Pimpinan itu kini benar-benar sadar bahwa ia menghadapi lawan yang tak mudah ditundukkan. Dengan satu gerakan cepat, Humairah menyerang titik lemah lawannya, memaksa pimpinan preman jatuh ke tanah. Santri yang sebelumnya menyaksikan dengan hati berdebar kini bersorak pelan, menahan diri agar tidak memprovokasi sisa preman yang masih berkeliaran. Humairah menatap lawannya yang kalah, wajahnya masih terselubung amarah, tapi matanya penuh ketegasan dan keadilan. Pimpinan preman terakhir itu akhirnya menyerah. Ia diikat dan dibawa ke penduduk untuk diserahkan pada hukum, sementara Humairah memastikan santri yang bersamanya tetap aman.
Pasar yang sebelumnya kacau perlahan mulai tenang. Udara yang berat dipenuhi bau debu dan hangus kini digantikan oleh ketenangan yang menenangkan hati semua yang melihat. Saat matahari tenggelam di balik pepohonan, Humairah berdiri tegak di tengah pasar, napasnya berat namun matanya bersinar penuh kemenangan dan tekad. Ia menatap santri dan berkata, "Kita telah menang, tapi ingat, kedamaian harus dijaga. Kita harus selalu siap melindungi Nurul Yakin dan siapapun yang lemah." Suara dan kehadirannya memancarkan kekuatan yang meyakinkan semua orang, ketidakadilan tidak akan pernah menang di tempat ini. Pasar yang sebelumnya dipenuhi teriakan, benturan, dan asap kini mulai sunyi. Pedagang yang selamat keluar dari persembunyian mereka, menatap reruntuhan kios dengan wajah campur aduk antara takut dan lega. Humairah berdiri di tengah pasar, napasnya masih berat, tapi aura keberaniannya membuat semua orang merasa aman. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai, tapi ini adalah langkah awal menuju pemulihan. Santri yang selamat berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka masih pucat, tangan gemetar, namun mata mereka bersinar dengan rasa bangga. Humairah menepuk bahu mereka satu persatu, menenangkan hati yang masih bergetar dan memberi semangat baru. "Kalian sudah melakukan hal luar biasa," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Ingat, keberanian kalian hari ini akan menjadi fondasi untuk kedamaian esok hari." Humairah mulai mengatur para santri untuk membantu pedagang membersihkan reruntuhan dan memulihkan pasar. Kayu yang terbakar dibuang, dagangan yang masih bisa diselamatkan dikumpulkan, dan para pedagang mulai menata kembali kios mereka. Setiap langkah kecil terasa berat, namun semangat gotong royong membuat semua orang merasa bahwa hidup akan kembali normal. Sementara itu, Humairah juga memikirkan pesantren Nurul Yakin. Ia mengumpulkan santri dan berbicara dengan lembut namun penuh tekad, "Pesantren kita hancur, tapi semangat kita tidak boleh hilang. Kita akan membangunnya kembali, lebih kuat dan lebih aman daripada sebelumnya." Mata para santri berbinar, menatap Humairah dengan keyakinan baru. Hari demi hari, Humairah memimpin pemulihan pesantren. Ia membimbing santri menata ulang asrama, membersihkan ruang belajar, dan menanam kembali pohon-pohon di halaman yang terbakar. Setiap langkahnya menjadi teladan, menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal bertarung, tetapi juga membangun kembali apa yang hancur. Pedagang dan warga sekitar mulai melihat Humairah sebagai simbol kekuatan dan keadilan. Mereka mulai percaya bahwa kedamaian bisa kembali ditegakkan. Beberapa pedagang menawarkan bantuan membangun pesantren, sementara warga ikut menjaga keamanan pasar agar kejadian tragis sebelumnya tidak terulang. Humairah menyambut semua bantuan dengan hati terbuka, mengajarkan santri tentang kerjasama dan kepedulian pada sesama. Di tengah malam, setelah semua pekerjaan selesai, Humairah duduk di halaman pesantren yang masih hangus. Ia menatap langit yang penuh bintang dan mengenang Abdullah, sahabatnya yang gugur. Air matanya jatuh, namun hatinya tetap tegar. Ia berbisik, "Kau akan selalu hidup di hati kami, Abdullah. Dan aku akan memastikan Nurul Yakin tetap aman." Senja berikutnya, pesantren dan pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Suasana damai perlahan kembali hadir, dan santri belajar dengan lebih tekun. Humairah berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang mulai tersenyum lagi. Hatinya lega, tapi ia tahu, kedamaian ini harus dijaga, dan ia siap menghadapi apapun yang mengancam Nurul Yakin. Pagi yang cerah menyelimuti pesantren Nurul Yakin, namun udara masih terasa berat dengan kenangan tragedi yang baru saja terjadi. Humairah berdiri di halaman, menatap santri yang sedang membersihkan sisa-sisa reruntuhan dan menata kembali ruang belajar. Suasana penuh kerja sama ini menumbuhkan rasa solidaritas, namun ia tahu ancaman dari para preman yang melarikan diri belum sepenuhnya hilang. Humairah memanggil semua santri untuk berkumpul di aula utama. Ia menatap mereka dengan mata yang penuh tekad dan berkata, "Kita telah menunjukkan keberanian, tapi kedamaian sejati hanya bisa dijaga dengan kesiapan dan keteguhan hati. Kalian harus terus belajar, bukan hanya ilmu agama, tapi juga keberanian, kecerdikan, dan kepedulian terhadap sesama." Kata-katanya menancap dalam hati setiap santri. Beberapa santri yang masih trauma terlihat ragu untuk ikut latihan fisik yang direncanakan. Humairah mendekati mereka satu persatu, menenangkan dan memberi semangat. "Ketakutan adalah manusiawi," katanya lembut. "Tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut menghalangi kita melindungi yang lemah. Bersama, kita lebih kuat." Perlahan, santri mulai menerima kenyataan dan bersiap menghadapi kemungkinan ancaman.
Humayroh juga menata strategi pertahanan pesantren. Ia memerintahkan santri untuk mengamati jalur masuk, menyiapkan alarm sederhana dari terompet dan drum, serta membuat posisi aman di beberapa titik strategis. Setiap santri diberikan tanggung jawab tertentu, membangun rasa percaya diri dan kepemimpinan dalam diri mereka. Di sisi lain, Humayroh mulai memantau gerak-gerik sisa preman yang melarikan diri. Dengan informasi dari warga sekitar, ia mengetahui bahwa beberapa dari mereka masih berkumpul di hutan dekat desa. Ia menyusun rencana agar jika mereka mencoba menyerang kembali, pesantren sudah siap, dan mereka tidak bisa mengancam kedamaian lagi. Malam hari, setelah semua persiapan selesai, Humayroh duduk sendiri di bangku halaman. Ia menatap langit penuh bintang, mengenang Abdullah dan santri yang gugur. Air matanya jatuh perlahan, tapi hatinya tetap tegar. Aku akan melindungi Nurul Yakin, tidak peduli apa yang terjadi, bisiknya pada diri sendiri, meneguhkan tekad yang telah menjadi nyala api di hatinya. Hari demi hari, pesantren mulai pulih. Santri belajar dengan lebih tekun, latihan fisik dan strategi menjadi bagian rutin, sementara Humayroh terus membimbing mereka dengan sabar. Kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mulai tertanam dalam diri setiap santri, menjadikan mereka bukan hanya murid, tapi juga pelindung pesantren yang penuh keberanian. Di pagi berikutnya, Humayroh memimpin senam dan latihan strategi di halaman. Mata para santri bersinar penuh semangat. Ia menatap mereka dan tersenyum tipis, bangga sekaligus waspada. Kedamaian ini harus dijaga, dan aku yakin kalian mampu. Kita akan pastikan tidak ada yang bisa menakut-nakuti Nurul Yakin lagi, katanya tegas. Semangat itu terasa menular, mengalir ke setiap hati yang hadir di halaman. Malam itu, hutan di dekat desa dipenuhi suara binatang malam dan desir angin, namun hati Humayroh tidak tenang. Informasi yang ia dapat dari warga menunjukkan bahwa sisa preman yang melarikan diri tengah berkumpul dan merencanakan serangan balasan. Ia menatap santri yang berkumpul di gubuk latihan, wajah mereka penuh waspada namun juga tekad. Malam ini, mereka akan menghadapi ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Humayroh membagi santri menjadi kelompok kecil, menugaskan setiap kelompok untuk mengamankan jalur masuk ke desa dan hutan. Ia menjelaskan strategi, jebakan, pengamatan, dan serangan mendadak. Kalian harus cermat, jangan gegabah. Kita melawan bukan karena kebencian, tapi untuk melindungi yang lemah dan menjaga kedamaian, ucapnya tegas. Santri mengangguk, memahami bahwa keberanian mereka harus disertai kecerdikan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah cepat dan teriakan. Kelompok preman muncul dari kegelapan, jumlah mereka lebih banyak dan lebih beringas dibanding sebelumnya. Mereka membawa senjata tajam, terlihat marah karena kekalahan terakhir. Humayroh menarik napas dalam, menenangkan santri, dan menyiapkan posisi pertahanan. Tetap tenang, kita bisa menghadapi mereka, bisiknya, menyalurkan ketenangan pada anak-anak yang takut. Pertempuran pun dimulai. Preman menyerang dengan ganas, namun Humayroh dan santri sudah siap. Mereka bergerak cepat, menangkis serangan, dan memanfaatkan jebakan yang telah disiapkan. Suara benturan kayu, teriakan, dan gemuruh langkah kaki memenuhi malam yang sunyi. Setiap gerakan Humayroh terlihat seperti tarian strategi yang mematikan bagi lawan. Beberapa santri mengalami luka ringan, namun Humayroh selalu ada untuk menenangkan dan menuntun mereka. Ia mengajarkan mereka pentingnya koordinasi dan kerja sama. Jangan bertindak sendirian. Kekuatan kita ada pada persatuan, teriaknya, dan setiap kata menumbuhkan semangat baru di hati para santri. Preman mulai kehilangan moral karena mereka tidak menyangka akan menghadapi kelompok muda yang begitu terlatih. Humayroh berhasil memisahkan pimpinan preman dari kelompoknya. Pertarungan antara keduanya semakin sengit. Humayroh menggunakan kecerdikan dan kecepatan untuk menghadapi lawan yang lebih besar dan kuat. Setiap serangan dan tangkisan terasa dramatis, seakan waktu berhenti sejenak untuk menyaksikan siapa yang akan menang. Satu persatu, preman yang tersisa jatuh atau melarikan diri. Pasar dan hutan yang sebelumnya menjadi tempat mereka berkeliaran kini mulai aman. Humayroh berdiri di tengah kelompok santri, napasnya berat, tubuhnya lelah, namun matanya bersinar dengan kemenangan dan tekad yang tak tergoyahkan. Kita berhasil malam ini, ucapnya pelan, namun penuh kepastian. Di tengah malam yang mulai tenang, Humayroh menatap langit gelap dan berbisik, ini belum akhir. Kita harus selalu waspada, tapi hari ini kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Nurul Yakin akan tetap aman selama kita bersatu.
Santri memandangnya dengan kagum, memahami bahwa perjuangan mereka baru saja memasuki babak baru, namun keyakinan akan kemenangan sudah tumbuh di hati mereka. Matahari sore mulai merunduk di balik pepohonan, namun udara tetap terasa tegang. Humairah berdiri di tengah reruntuhan pasar, matanya menatap jauh ke arah hutan tempat sisa pimpinan preman bersembunyi. Ia tahu malam ini adalah puncak pertarungan. Tiap napasnya dipenuhi tekad, dan setiap langkahnya membawa santri yang telah terlatih ke medan konfrontasi terakhir. Dari balik semak dan bayangan pepohonan, terdengar suara langkah berat. Pimpinan preman itu muncul, sendirian namun tampak lebih ganas daripada sebelumnya. Matanya menyala penuh kebencian, sementara senyumnya menyiratkan keyakinan bahwa Humairah tak akan mampu menghadapi kekuatannya. Namun Humairah tidak gentar, tubuhnya tegap, mata bersinar dengan keberanian dan kemarahan yang telah lama dipendam. Pertempuran dimulai dengan benturan keras. Humairah menangkis serangan pertama, menghindari senjata tajam yang diarahkan ke tubuhnya. Setiap gerakan lawan cepat dan mematikan, namun Humairah bergerak lincah, memanfaatkan kecepatan, kecerdikan, dan jebakan yang telah dipersiapkan. Santri yang berada di sekitar siap membantu, namun tetap menahan diri agar tidak menjadi korban. Pimpinan preman itu menyerang dengan brutal, memanfaatkan kekuatan fisiknya yang besar. Namun Humairah menghadapinya dengan ketenangan luar biasa. Ia menangkis setiap serangan, mencari celah untuk menyerang balik, dan membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Setiap detik pertarungan terasa menegangkan, napas mereka bercampur dengan desiran angin dan suara dedaunan yang terinjak. Santri yang menyaksikan dari dekat menahan napas. Mereka melihat Humairah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, namun gerakannya penuh presisi dan strategi. Dari matanya, terlihat tekad yang membara. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pesantren, santri, dan kenangan Abdullah serta para korban sebelumnya. Dengan satu gerakan cepat dan tepat, Humairah berhasil menjatuhkan pimpinan preman itu ke tanah. Lawan berusaha bangkit, namun tubuhnya goyah dan senjatanya terlepas. Humairah menatapnya dengan mata menyala, menegaskan bahwa malam ini, keadilan akan ditegakkan. Ia mengikat lawan dengan cepat, memastikan ia tidak bisa melawan lagi, sambil memberi sinyal kepada santri bahwa pertempuran telah usai. Pasar dan reruntuhan pesantren yang menjadi saksi konflik panjang kini kembali tenang. Udara malam dipenuhi aroma debu dan tanah basah, namun ketegangan perlahan mereda. Humairah menatap santri yang tersisa, napasnya berat namun matanya penuh kemenangan. "Kita telah berhasil," ucapnya tegas. Mereka yang menindas tidak akan pernah lagi mengganggu kedamaian Nurul Yakin. Saat malam menelan cahaya terakhir matahari, Humairah berdiri di tengah halaman pesantren, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Ia tahu bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi tentang menjaga kedamaian dan keadilan. Santri menatapnya dengan kagum dan percaya, memahami bahwa gurunya telah menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan hati mampu menaklukkan kegelapan. Pagi itu, udara di Nurul Yakin terasa lebih segar. Pasar yang tadinya kacau kini mulai ramai kembali. Pedagang menata dagangan mereka dengan hati-hati, namun semangat mereka telah pulih. Humairah berdiri di halaman pesantren, menatap anak-anak santri yang sibuk membersihkan reruntuhan dan menanam kembali pepohonan yang hangus. Senyum tipis terlihat di wajahnya, karena perlahan, kedamaian mulai kembali terasa. Humairah membagi santri ke dalam kelompok kerja. Sebagian menata ulang ruang belajar, sebagian lainnya membantu pedagang di pasar, sementara beberapa lainnya menjaga keamanan area sekitar pesantren. Ia mengajarkan mereka pentingnya kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. "Kita membangun kembali bukan hanya untuk hari ini, tapi agar generasi berikutnya bisa merasakan kedamaian yang sejati," ujarnya tegas. Di tengah kesibukan, Humairah juga memberikan pelajaran moral dan akhlak kepada santri. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi tentang menjaga keadilan, mengasihi sesama, dan melindungi yang lemah. Santri mendengarkan dengan hikmat, menanamkan nilai-nilai yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Para pedagang yang selamat mulai menunjukkan rasa hormat kepada Humairah. Mereka memberikan bantuan material dan tenaga untuk membangun kembali pesantren. Humairah menerima bantuan itu dengan penuh syukur, mengajarkan santri bahwa kedamaian adalah hasil kerjasama dan kepedulian satu sama lain. Setiap batu yang ditata kembali menjadi simbol harapan yang tumbuh dari tragedi. Hari demi hari, pesantren dan pasar menunjukkan tanda-tanda hidup yang kembali. Asrama santri mulai diperbaiki,
ruang belajar diatur kembali, dan halaman pesantren yang terbakar ditanami pohon baru. Suasana damai mulai terasa, meski setiap orang tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman yang tersisa. Humairah mengingatkan santri bahwa kedamaian sejati membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Malam hari, Humairah duduk di halaman, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia mengenang Abdullah dan para santri yang gugur, hati terasa hancur namun penuh tekad. "Kalian akan selalu hidup dalam hati kami," bisiknya, "dan aku akan memastikan Nurul Yakin tetap aman untuk semua yang lemah dan tak bersalah." Air matanya jatuh perlahan, namun hatinya tegar. Santri yang melihat gurunya menangis namun tetap tegar belajar pelajaran terbesar dari tragedi ini, keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati. Mereka mulai meniru keteladanan Humairah dalam menghadapi setiap tantangan, belajar bahwa melindungi orang lain adalah bentuk keberanian sejati. Pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi benteng moral yang kokoh. Saat fajar berikutnya, Nurul Yakin mulai benar-benar pulih. Suara anak-anak yang bermain, belajar, dan tertawa menggantikan suara teriakan dan kepanikan yang dulu memenuhi halaman. Humairah menatap semuanya dengan bangga dan penuh harapan. Ia tahu bahwa kedamaian ini harus dijaga, namun hatinya yakin bahwa dengan semangat, keberanian, dan kepedulian, Nurul Yakin akan tetap menjadi tempat yang damai dan aman bagi semua santri. Suasana pagi di pesantren Nurul Yakin kini lebih tenang dan damai. Anak-anak santri berbaris rapi untuk salat berjamaah, sementara Humairah berjalan di antara mereka, memberikan arahan dan nasihat. Senyumnya hangat, namun matanya tetap waspada, karena pengalaman tragis sebelumnya membuatnya sadar bahwa kedamaian harus dijaga dengan tekad yang kuat dan hati yang waspada. Para santri mulai menunjukkan kedisiplinan baru yang dibimbing Humairah. Mereka belajar tidak hanya ilmu agama, tetapi juga tanggung jawab, kerjasama, dan keberanian. Humairah menekankan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya dari fisik, tetapi dari hati yang tegar dan niat yang lurus. Setiap santri mulai mengerti bahwa melindungi Nurul Yakin adalah tugas mulia yang harus dijalankan dengan ikhlas. Di sela-sela kegiatan, Humairah memeriksa pasar yang telah pulih. Pedagang tersenyum padanya, menaruh hormat dan terima kasih karena kedamaian telah kembali. Namun Humairah tetap waspada. Informasi dari warga menunjukkan bahwa beberapa preman yang selamat masih bersembunyi, merencanakan cara untuk kembali. Ia menyadari bahwa ancaman terakhir mungkin lebih licik dan berbahaya. Malam itu, Humairah memanggil santri yang lebih dewasa untuk latihan strategi. Ia mengajarkan teknik baru, jebakan, dan cara menghadapi musuh yang mungkin lebih kuat dan tak terduga. Santri belajar dengan serius, menyerap setiap instruksi. Humairah menekankan bahwa keberanian harus diimbangi dengan kecerdikan, karena pertarungan terakhir bisa terjadi kapan saja. Di tengah latihan, seorang santri muda tiba-tiba melaporkan adanya gerakan mencurigakan di tepi hutan dekat desa. Humairah menatap dengan mata yang menyala, memahami bahwa ini bisa menjadi ancaman terakhir dari preman yang tersisa. Ia segera menyiapkan rencana, mempersiapkan santri untuk berjaga dan menghadapi kemungkinan. Serangan mendadak, suasana menjadi tegang, namun semangat dan fokus tetap dijaga. Humairah duduk sejenak di halaman pesantren, menatap bintang yang mulai muncul di langit malam. Ia mengenang Abdullah dan santri yang gugur, hatinya terasa berat namun tekadnya semakin kuat. "Kau akan selalu hidup dalam setiap langkah kami, Abdullah," bisiknya lirih. Ia meneguhkan hati, menyadari bahwa tugasnya belum selesai sampai Nurul Yakin benar-benar aman. Keesokan harinya, suasana di pesantren berubah menjadi waspada namun penuh kesiapan. Santri menempati posisi strategis, latihan tak henti, dan semua orang menyadari bahwa ancaman terakhir mungkin akan datang sewaktu-waktu. Humairah menatap mereka dengan bangga. Ia tahu bahwa melalui latihan dan persiapan ini, mereka bukan hanya siap menghadapi musuh, tetapi juga siap menjaga kedamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Di saat fajar menyingsing, Humairah berdiri di halaman, menatap hutan yang gelap di kejauhan. Matanya bersinar dengan tekad. "Jika mereka datang, kita akan siap. Kita akan memastikan Nurul Yakin tetap damai. Tidak ada yang akan menakut-nakuti santri dan pedagang lagi," bisiknya pada santri yang mendengar. Semangat itu terasa menular, menyalakan keberanian di setiap hati yang hadir di halaman pesantren. Senja itu menyelimuti hutan di pinggir desa dengan bayangan panjang. Humairah berdiri di halaman pesantren, menatap ke arah hutan dengan mata tajam.
Dari sana terdengar suara langkah yang berat dan bisik-bisik dari sekelompok preman terakhir yang masih tersisa. Mereka tampak lebih licik, berpengalaman, dan haus balas dendam. Humairah menarik napas dalam, menenangkan santri yang siap menghadapi konfrontasi terakhir. Preman muncul satu persatu, jumlah mereka cukup untuk menimbulkan ketegangan. Mereka membawa senjata tajam dan mencoba mengintimidasi Humairah serta santri. Namun tekad Humairah lebih besar daripada rasa takut. Ia menatap lawan dengan mata yang membara, dan berkata tegas, "Ini adalah terakhir kalinya kalian mengganggu kedamaian Nurul Yakin. Siapapun yang mencoba, akan merasakan akibatnya." Pertempuran pun dimulai. Preman menyerang dengan brutal, namun Humairah dan santri sudah siap. Mereka memanfaatkan latihan dan strategi yang telah dipelajari selama berminggu-minggu. Jebakan dan serangan mendadak membuat para preman kehilangan ritme, sementara keberanian dan koordinasi santri menjadi senjata yang menakutkan bagi lawan. Humairah bergerak gesit, menangkis serangan dan menyerang balik dengan ketepatan yang memukau. Santri yang berdiri di sekelilingnya bergerak sesuai instruksi, melindungi posisi strategis dan menahan serangan musuh. Setiap gerakan penuh ketegangan, napas mereka bercampur dengan debu dan aroma tanah basah. Ini adalah pertempuran yang menentukan nasib pesantren dan pasar. Seiring pertempuran berlangsung, pimpinan preman terakhir muncul untuk menghadapi Humairah secara langsung. Mereka bertarung dengan sengit, setiap serangan terasa dramatis dan menegangkan. Humairah menggunakan kecerdikan dan kecepatan untuk menghadapi lawan yang lebih besar, sementara pimpinan preman itu mengandalkan kekuatan fisik dan pengalaman bertarung. Santri yang melihat pertarungan ini menahan napas. Mereka kagum sekaligus cemas, namun Humairah terus memberi isyarat dan instruksi untuk menjaga posisi mereka. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi menjaga keselamatan bersama dan menegakkan keadilan. Keteguhan hati Humairah menjadi inspirasi bagi semua yang melihat. Dengan satu gerakan cepat dan tepat, Humairah berhasil menjatuhkan pimpinan preman terakhir. Lawan berusaha bangkit, namun tubuhnya lemah dan senjatanya terlepas. Humairah menatapnya dengan mata penuh ketegasan, memastikan bahwa ancaman yang selama ini menghantui pesantren telah berakhir. Santri bersorak pelan, merasakan kemenangan yang telah lama dinanti. Malam itu, saat cahaya senja memudar, pesantren dan pasar kembali tenang. Humairah berdiri di tengah santri yang selamat, napasnya berat tapi matanya bersinar dengan kemenangan dan kepuasan. "Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketekunan," ucapnya pelan. "Sekarang, Nurul Yakin benar-benar aman. Kedamaian kita telah dipulihkan, dan tidak ada yang akan menakut-nakuti santri maupun pedagang lagi." Pagi itu, Nurul Yakin dipenuhi suasana tenang yang jarang terasa selama beberapa minggu terakhir. Pasar kembali ramai, pedagang menata dagangan mereka dengan hati-hati namun dengan semangat baru. Humairah berjalan di antara santri dan pedagang, menatap wajah-wajah yang kini lebih lega. Ia merasakan kepuasan yang mendalam, namun tetap waspada. Pengalaman sebelumnya mengajarkannya bahwa kedamaian harus dijaga dengan terus-menerus. Santri berkumpul di halaman pesantren untuk melanjutkan kegiatan belajar dan latihan. Humairah menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu, disiplin, dan keberanian. "Kalian telah belajar banyak dari pertempuran dan latihan," katanya. "Sekarang saatnya kita menanamkan kedamaian dalam hati, karena kekuatan terbesar ada pada ketenangan dan kesabaran." Santri mendengarkan dengan penuh hormat, menyadari makna dari kata-kata gurunya. Humairah mengatur pemulihan terakhir pesantren. Bangunan yang rusak diperbaiki, halaman ditanami pohon baru, dan ruang belajar diatur dengan rapi. Setiap santri diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Kerja sama ini membuat mereka semakin dekat satu sama lain, membangun rasa persaudaraan yang kuat, dan menanamkan kesadaran bahwa kedamaian adalah hasil usaha bersama. Di pasar, Humairah memantau keamanan. Ia berbicara dengan pedagang dan warga, memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Para pedagang mulai membuka kios dengan percaya diri, tersenyum dan berterima kasih atas perlindungan yang diberikan. Humairah mengajarkan santri bahwa menjaga kedamaian berarti melindungi komunitas secara keseluruhan, bukan hanya diri sendiri atau pesantren. Malam hari, Humairah mengumpulkan santri untuk doa bersama. Ia mengenang Abdullah dan para santri yang gugur, hati terasa hancur namun juga penuh syukur karena kedamaian akhirnya kembali. "Kita tidak boleh melupakan pengorbanan mereka," katanya lirih. "Setiap langkah kita hari ini adalah untuk menghormati mereka dan memastikan Nurul Yakin tetap aman."
Suasana penuh haru, namun juga keteguhan hati terpancar dari wajah santri. Hari demi hari, kedamaian menjadi rutinitas baru. Santri belajar, bermain, dan membantu masyarakat sekitar. Humairah selalu mengingatkan mereka bahwa kewaspadaan tetap diperlukan, namun mereka bisa menikmati hasil perjuangan dengan bangga. Perlahan, Nurul Yakin berubah menjadi simbol harapan dan keberanian bagi semua yang melihat. Humairah duduk di halaman pesantren, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang jarang dirasakannya selama masa-masa penuh konflik. Hatinya lega karena pesantren, santri, dan masyarakat sekitar kini aman. Namun ia tahu, menjaga kedamaian adalah tugas yang terus berlanjut, dan ia siap membimbing santri melalui setiap tantangan yang mungkin muncul. Senja berikutnya, suara anak-anak bermain dan belajar memenuhi halaman pesantren. Humairah berdiri di tengah mereka, menatap dengan bangga. Ia tahu bahwa mereka telah belajar keberanian, disiplin, dan pengorbanan. Nurul Yakin kembali damai, dan dengan bimbingan Humairah, pesantren ini akan menjadi tempat yang aman, penuh ilmu, dan perlindungan bagi generasi yang akan datang. Pagi yang cerah menyelimuti Nurul Yakin. Suasana penuh kehidupan, tawa anak-anak, dan suara pedagang yang ramah menggantikan sunyi dan ketegangan yang pernah menyelimuti pesantren dan pasar. Humairah berdiri di halaman utama, menatap hasil kerja kerasnya dan santri. Semua bangunan telah diperbaiki, pepohonan baru ditanam, dan aroma kebersihan serta kedamaian memenuhi udara. Santri berkumpul di halaman, mengikuti instruksi Humairah dengan penuh disiplin. Mereka belajar tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga tentang keberanian, kerjasama, dan menjaga kedamaian. Humairah tersenyum, menyadari bahwa mereka telah tumbuh menjadi lebih dewasa dan kuat. Ia tahu bahwa perjuangan mereka telah menanamkan nilai-nilai yang akan membimbing mereka seumur hidup. Pasar yang dulu kacau kini ramai kembali. Pedagang tersenyum, menata dagangan, dan berinteraksi dengan masyarakat dengan rasa aman. Warga desa menghormati Humairah dan santri sebagai simbol perlindungan dan keadilan. Humairah berjalan di antara mereka, memastikan setiap orang merasa aman. Ia mengajarkan bahwa kedamaian bukan hadiah, tapi tanggung jawab yang harus dijaga bersama. Di tengah halaman, Humairah berdiri di samping makam kecil untuk mengenang Abdullah dan santri yang gugur. Matanya basah, namun hatinya tenang. Kalian akan selalu hidup di hati kami, bisiknya lirih. Ia menekankan pada santri bahwa pengorbanan mereka bukan sia-sia, melainkan pondasi dari kedamaian yang sekarang bisa dinikmati semua orang. Malam tiba, dan pesantren diterangi cahaya lampu yang hangat. Humairah duduk bersama santri, berbagi cerita dan pengalaman dari masa-masa sulit. Ia mengajarkan mereka pentingnya menghargai hidup, menjaga solidaritas, dan tidak membiarkan ketakutan menguasai hati. Santri mendengarkan dengan hikmat, menyerap setiap kata sebagai pelajaran berharga. Hari demi hari, kehidupan di Nurul Yakin kembali normal. Anak-anak bermain, belajar, dan menolong pedagang di pasar. Humairah terus membimbing mereka dengan lembut namun tegas, memastikan kedamaian tetap terjaga. Pesantren kini bukan hanya tempat belajar, tetapi simbol keberanian, ketekunan, dan perlindungan bagi semua yang membutuhkan. Di pagi berikutnya, Humairah berdiri di halaman, menatap santri yang sedang latihan ringan. Mata mereka bersinar dengan semangat dan rasa percaya diri. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kedamaian sejati telah tertanam dalam hati setiap santri. Nurul Yakin tidak lagi hanya pesantren yang damai, tetapi juga benteng moral dan pelindung komunitas. Saat senja menutup hari, Humairah menatap langit yang berwarna jingga kemasan. Hatinya penuh rasa syukur. Semua penderitaan, pertarungan, dan pengorbanan telah membuahkan hasil. Pesantren dan pasar aman, santri kuat, dan kedamaian sejati hadir kembali. Dengan tekad yang tetap membara, Humairah tahu bahwa selama mereka bersatu, Nurul Yakin akan selalu menjadi tempat yang damai, aman, dan penuh harapan bagi generasi mendatang.